Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Mujaki dengan NIM 2106146 kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA, baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Perlu kita ketahui bahwa NFA dan DFA itu adalah bagian dari FSA, yaitu Find State Automata, mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, yaitu bahasa reguler, yang dapat diimplementasikan secara nyata. Baik, kita langsung saja kepada kelebihan dan kekurangan DFA dan NFA. Karakteristik DFA, setiap state menerima semua simbol input, dan setiap transisi menuju satu tempat satu state tujuan. Jadi di DFA itu hanya menerima satu inputan dan menerima satu tujuan. Tahapannya kita harus menentukan string-string terlebih dahulu yang mungkin menjadi bahasa yang akan dibangun. Kelebihan proses pembacaan suatu string cenderung lebih cepat. Namun kekurangan dari DFA itu pembangunan DFA cenderung lebih lama daripada pembangunan NFA. Karakteristik NFA, state boleh menerima simbol input atau tidak, yaitu kosong. Dan transisinya dapat menuju lebih dari satu tujuan. Jadi bisa disimpulkan NFA itu adalah kebalikan dari DFA. Tahapannya kita harus menentukan string terpendek, kemudian string lainnya untuk menguji apakah NFA yang sudah kita bangun itu benar atau belum. Pada saat kita membangun sebuah NFA, fokus saja kepada transisi yang dibutuhkan. Kelebihan proses pembangunan NFA ini cenderung lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan DFA. Karena kita fokus pada pembangunan yang dibutuhkan saja, tidak harus semua input memiliki transisi. Kekurangannya pembangunan string cenderung lebih lama. Output NFA diterima jika terdapat satu atau lebih jalur pembacaan string yang dapat berakhir di state akhir. Ditolak jika semua jalur pembacaan string tidak dapat yang berakhir di state akhir. Lebih mudahnya membangun NFA dibanding DFA untuk suatu bahasa. Namun lebih mudah mengimplementasikan DFA dibanding NFA. Yang kedua, pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen, serta pembacaan string minimal 3 buah. Membuat suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen. Buat ekuivalensi DFA dari NFA tersebut. Nah, diagramnya seperti berikut, yang menggunakan state variable PQRS. Nah, lalu dibuatkan tabel transisi NFA. Di sini dapat dilihat tabelnya sesuai dengan diagram di atas. Yaitu P jika dikasih 0 akan menjadi key, maju menjadi key, dan jika dikasih 1 kan kosong. Lalu selanjutnya seperti tabel berikut. Lalu dibuatkan kemungkinan state yang ada pada DFA NM. Di sana ada state-nya itu ada 4, yaitu PQRS. Dan M aksen 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yaitu kemungkinan buat kemungkinan state yang ada di ini ada 16. Yaitu seperti berikut ini. Lalu dibuatkan tabel DFA M. Yaitu seperti ini. M dikasih 0 key, P dikasih 1 kosong seperti data sesuai di atas, namun ada tambahan seperti P key ini. P key ini adalah inputan dari P dan P dikasih 0, key dikasih 0 ya. Yaitu P key itu kan sama-sama key, jadi key. Kita lihat dari PR. PR ini inputannya dari P dikasih 0 key, R dikasih 0 S. Jadi PR ini jadi QS.
dan seterusnya sampai ke QRS sesuai tabel berikut. Buat diagram state-nya. Nah, diagram state-nya seperti gambar berikut. Dan sekarang coba dengan contoh string berikut. Yang pertama ada 1000, 110. Dan yang kedua ada 01, 01101. Kita lihat dari soal berikut ini, dari kedua soal ini, contoh nomor 1 tidak akan diterima oleh kedua diagram state tersebut. Untuk contoh nomor 2 akan diterima oleh kedua diagram state tersebut. Pada awalnya saya membuat contoh NFA yang abstrak dan secara kebetulan hasil yang akan diterima hanya string dengan awal 0 dan 010 di antara stringnya. Jadi mungkin untuk video kali ini cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.